ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah seperti biasa sebelum kita ngaji, kita niat ngaji karena Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita, dosa keluarga kita senantiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niat ngaji, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, diberikan barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, melindungi kita dari segala bahaya, musibah, bala, bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan niatan ngaji ini kita hadiahkan pahalanya kepada arwah-arwah keluarga kita yang telah mendahului kita, baik itu orang tua kita, guru kita, kerabat kita, famili kita, jamaah kita. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya dijembatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya raudhun min riyadil jinan, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah akhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala khulqin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nuhdi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ta'lima wa tadakkura wa tadhakkura wa tadhkira tadhkira wa naf'a wan naf'a wal intifa'a wal intifa'a wal ifadata wal ifadata wal istifada wal istifada wal hatha wal hasa ala tamassuki ala bi tawassuki kitabillahi bi kitabillahi sunnati rasulihi wa wa du'a du'a ilal huda ilal huda wa dalalata wa dalalata alal khairi ala al-khairi ibtiqa'a ibtigha'a wajhillahi billahi wa mardadihi wardadihi wa qurbihi kurbihi wa thawabihi. wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa Nawaitul fi i'tikafa hadzal masjid fi hadzal ma masjid dumtu fihi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Ma'arif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah ngaji rutin di Masjid Al Jihad setiap Kamis ba'da subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Sabtu depan ini atau besok lusa kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan min asburil hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aslafuna, para ulama kita, salaf-salaf kita menganjurkan untuk menghidupkan malam pertama daripada bulan Rajab, tepatnya yaitu besok
mulai ba'dal maghrib sampai subuh. Disunahkan menghidupkan malam pertama daripada bulan Rajab tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan berzikir kepada Allah, dengan menjaga sholat 5 waktu, sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya. Yang mana itu semuanya sangat-sangat dianjurkan oleh aslafuna dan dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan berhenti di situ saja. Di pertama, di awal, di malam pertama daripada pada bulan Rajab itu dianjurkan untuk banyak-banyak doa sesuai hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhrajahu Suyuti an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Umamah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita tercinta baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsul layal la turaddu fihinna du'a. Khamsul layal la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang mana apabila seorang tersebut berdoa di 5 malam tersebut, maka doanya tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya mustajab. Doa apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 malam tersebut? Yang pertama, urutan pertama yaitu awal lailatin min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Kita jaga dengan sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, banyak-banyak doa yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala hajat kita. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, walailatul Jum'ah, malam Jumat. Nah, ini malam Jumat ini ya. Nanti malam Jumat kita banyak-banyak doa. Biasanya makanya kita itu di beberapa tempat mesti diadakan pembacaan tahlil. Ya, kenapa? Karena malam Jumat tersebut doanya itu mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, walailatul fitr, malam hari raya Idul Fitri. Yang terakhir, walailatul nahar, malam hari raya Idul Adha. 5 malam inilah dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seorang hamba, seorang umat, untuk banyak-banyak memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doanya tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, lalu apa yang kita lakukan? Apa yang diajarkan oleh aslafuna ketika kita berada di bulan Rajab ya? Ketika kita berada di bulan Rajab, banyak di antaranya. Satu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Berdoa apa? Berdoa sesuai apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Hadis ini ya, hadis ini menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan demikian, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Artinya Rasulullah meminta doa, memohon kepada Allah untuk panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, secara afiat selamat dunia akhirat, dan Allah menemukan kita dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama doa, yaitu apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu anjuran daripada salafuna, ulama-ulama kita. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Apa sih keutamaan daripada bulan Rajab tersebut? Yang
dalam sebuah hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna fil jannati nahron, sesungguhnya di surga itu ada sebuah sungai. Yuqallahu Rajab, sungai tersebut memiliki nama, namanya Rajab. Asaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal. Sungai tersebut kalau diambil, kalau dicetuk ini ya, warnanya lebih putih daripada susu. Kalau dirasakan, dicocok, itu lebih manis daripada madu. Kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, man shoma yauman, siapa orang yang satu hari saja puasa dari bulan Rajab, saqallahu min dzalikan nahar, maka Allah akan menuangkan, akan meminumkan seorang hamba tersebut dari sungai tersebut. Artinya, siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab, maka satu, dia akan masuk surganya Allah dan akan diberikan minuman sungai daripada sungai Rajab tersebut. Dalam hadis yang lain, kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna fil jannati ghusrun. Inna fil jannati ghusrun, sesungguhnya di surga itu ada sebuah istana. Yuqallahu Rajab, dikatakan istana tersebut Rajab. La yadkhuluha, tidak akan Allah persilakan seorang hamba memasuki istana tersebut kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi berpuasa, amalan yang kedua yang dianjurkan oleh salaf kita, yaitu berpuasa di bulan Rajab, walaupun di dalam satu bulan itu, dalam bulan Rajab hanya satu kali saja berpuasa, ya, hanya satu kali. Itu hukumnya sunnah. Dalam hadis yang lain, hadis sahih, kanjeng Nabi Muhammad SAW, hadisnya panjang. Antaranya beliau mengatakan, sum minal huruf wadruk, sum minal huruf wadruk, berpuasalah di asrul huruf, kalau tidak mau tinggalkan tidak apa-apa. Sedangkan kita tahu asrul huruf itu ada empat, ada empat. Dzulqa'dah yang pertama, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Berarti berpuasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah, dan itu dianjurkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sehat walafiat sehingga kita bisa berpuasa di bulan Rajab meskipun sekali saja. Amin ya rabbal alamin. Pernah suatu ketika kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah perkuburan. Kanjeng Nabi melewati sebuah kuburan bersama sahabat yang bernama Tauban. Ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan bersama sahabat, tiba-tiba kanjeng Nabi Muhammad SAW ini menangis. Ketika menangis, ditanya oleh Sayyidina Sauban, ya Rasul, ya mayubika ya Rasul, wahai Nabi, apa yang membuat engkau itu menangis? Maka kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau mengatakan, ya Soban, ketahuilah, aku menangis ini karena aku melihat penghuni kubur ini semuanya dihadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku betul-betul melihat penghuni kubur ini semuanya disiksa, dihadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburannya. Lalu kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Soban, wahai Soban, lau haulai yasumuna fir Rajab yauman, wahai Soban, seandainya penghuni kubur ini berpuasa di dalam seumur hidupnya satu kali saja pada bulan Rajab, mayu adabun, niscaya mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka itu ketika hidup di dunia dulu pernah berpuasa di bulan Rajab sekali saja berpuasa, wa qama lailaha, malamnya dia makmurkan dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca istighfar, sholat tahajud, misalkan sholat witir, kemudian sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, misalkan satu malam
malam saja dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Sauban ini bertanya kembali, "Ya Rasulullah, bisomi yaumin wa lailah, dengan puasa satu kali saja, satu hari saja, dan menghidupkan malam satu kali saja, satu malam saja, mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala?" Naam, bisomi yaumin wa lailah, dengan berpuasa satu hari saja dan satu malam saja dia makmurkan dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh rugi bagi seseorang, bagi kita ini ya, kalau memasuki bulan Rajab tidak berpuasa meskipun satu kali saja ya. Berpuasa bulan Rajab terserah, tidak harus awal daripada bulan Rajab, yaitu kalau tahun ini yaitu Sabtu depan ini, Sabtu kita berpuasa, tidak harus hari Sabtu, terserah. Mau puasa dipaskan hari Senin sehingga digabung, misalnya puasa Senin dan puasa Rajab boleh. Mau dipaskan dengan hari Kamis, misalnya puasa hari Sunnah Kamis dan hari puasa Sunnah Rajab boleh, semuanya boleh. Ya, boleh puasa meskipun satu kali saja. Aman, karena itu siapa tahu dengan amalan tersebut puasa kita diterima oleh Allah Taala dan kita selamat dari azab kubur. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi as-salafuna yang mengajarkan kepada kita ketika kita berada di bulan Rajab, yaitu memperbanyak sedekah. Di antaranya memperbanyak sedekah. Sedekah itu tidak harus ngasih uang. Kalau tidak ada uang, kita mau makan, kasih makanan. Ya, meskipun hanya satu roti sedekah. Tidak bisa kasih makan, tidak bisa kasih uang dengan tenaga. Ya, dengan tenaga mungkin ada kerja bakti kita kerja bakti ya. Kemudian mungkin bersih-bersih masjid. Ini juga termasuk sedekah, amal ibadah ya. Di mana dalam sebuah hadisnya panjang, di mana kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya, siapa orang yang bersedekah di bulan Rajab, maka dirinya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur dan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana? Kanjeng Nabi mengibaratkan sejauh burung yang terbang meninggalkan sarangnya, dia terbang jauh, tidak berhenti terbang sampai mati burung tersebut. Sejauh mana? Sangat jauh. Artinya siapa orang yang berpuasa, yang bersedekah di bulan Rajab, mungkin tidak bisa berpuasa, aku sedekah saja, maka sedekah tersebut kalau makbulah diterima oleh Allah, maka dirinya akan dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita, amin ya rabbal alamin ya. Kemudian apalagi, yaitu memperbanyak baca istighfar. Memperbanyak istighfar. Di mana Wahab ibnu Munabbih, salah seorang tabi'in ya, imam tabi'in, Wahab ibnu Munabbih. Tabi'in adalah seseorang yang menangi, yang sezaman dengan sahabat dan tidak menangi dan tidak sezaman dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu tabi'in ya. Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibnu Munabbih seorang tabi'in, seorang yang alim, yang mana beliau pernah mengatakan, qara'tu fi kitabillahi munzalah. Aku pernah mempelajari, membuka kitab-kitab Allah yang dulu, seperti Injil, Taurat, Zabur mungkin ya. Bahwasanya di kitab tersebut disebutkan, anna man istaghfara fi Rajab bil ghada wal ashi, siapa orang yang beristighfar di bulan Rajab di waktu pagi dan di waktu sore, membaca istighfar,
wa yarfa yadayhi, dan mengangkat kedua tangan. Istighfarnya bagaimana? Yaitu Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah, 70 kali di bulan Rajab. Apa yang dapatkan? Lam tamussanna lahu jildan, maka kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Artinya selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca apa? Membaca istighfar. Istighfarnya yaitu Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Moga sareng-sareng Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Dibaca sebanyak 70 kali. Pagi dibaca 70 kali, sore dibaca 70 kali. Siapa orang yang membaca demikian, maka insya Allah kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Kalau tidak tersentuh, tentu dan jelas dan pasti orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Apa lagi nggih? Dikitnya Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Itu beberapa hal yang dianjurkan oleh aslafuna, salaf-salaf kita ketika kita berada di bulan Rajab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang babul wudu, bab tentang wudu, di mana kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan miftahus shalah tuhur. Miftahus shalah tuhur. Kuncinya ibadah sholat seseorang diterima oleh Allah, kuncinya harus benar apanya? Bersucinya. Bersucinya. Tentu kita kalau sebelum melaksanakan sholat, sebelumnya kita harus berwudu. Kita akan membahas bab wudu pada pertemuan kita kali ini. Fadlul wudu, keutamaan berwudu. Warada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, telah diriwayatkan sebuah hadis dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Bazzar, annahu qaal, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbihu 'abdun wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya atau menjaga wudunya illa ghufira lahu, kecuali ghufira lahu, Allah ampuni baginya ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya siapa orang yang menjaga wudu, selalu memiliki wudu, maka dan dia ketika wudu tidak asal-asalan, betul-betul dijaga, disempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, akhrajahu Ahmad, beliau mengatakan, la yuhafidu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah seseorang itu menjaga wudu kecuali dia itu orang mukmin yang sebenar-benarnya. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya betul-betul mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna. Wa qala aidan, dalam hadis yang lain kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, man tawaddoa fa ahsana wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta tahruja min adfarih. Siapa orang yang berwudu, fa ahsana wudu'a, lalu dia betul-betul menjaga akan wudunya. Ketika wudu, dia wudu dengan benar, wudu dengan sempurna. Kharajat khatayahu, maka kesalahannya alias dosa-dosanya keluar min jasadihi,
dari anggota tubuhnya hatta tahruja min anfarih, sampai dosa tersebut keluar dari anfarih, kuku-kukunya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya kalau orang itu berwudu, berwudu tetesan wudu ini sama saja apa? Menggugurkan, menghilangkan dosa. Ya, menghilangkan dosa. Dosa apa yang kita lakukan dalam wajah? Antaranya itu apa? Masyiatul ain, zina mata, melihat perempuan yang bukan mahramnya atau melihat kemungkaran, ini dosa. Lalu bagaimana bisa dihapus dengan wudu? Semakin sering wudu, maka semakin hilang dosa yang ada dalam wajahnya, dan semakin bersih wajahnya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda orang kalau menjaga wudu dengan orang yang jarang atau tidak pernah wudu, tidak menjaga wudu. Itu kelihatan kalau kita memandang itu beda. Walaupun orang ini misalkan putih, tapi orang ini tidak wudu, tidak menjaga wudu, tidak suka wudu misalkan, kita lihatnya itu apa? Siapapun akan melihatnya itu akan merasa apa? Tidak enak, benar. Lain halnya kalau orang itu menjaga wudu, meskipun dia itu tidak putih, dia menjaga wudu, setiap dia bakal wudu, dia wudu, sering wudu, ya, betul-betul dia itu tidak terlepas dari dirinya kecuali dia itu memiliki wudu terus. Maka kita melihatnya itu ada nur, ada cahaya di situ. Di mana di dalam wudu tersebut keutamaan yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ya wahai Nabi, nanti pada hari kiamat di mahsyar, ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua manusia itu dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Pertanyaannya adalah, apakah engkau tahu mana sih umatmu itu? Umatmu yang mana? Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagaimana? Aku tahu, kenal umatku. Dari mana ciri-cirinya? Kanjeng Nabi yang pertama yaitu apa? Simahum min asari sujud. Yang pertama dari bekas sujud. Orang banyak sujud, maka dia akan dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu orang yang menjaga wudu. Orang yang menjaga wudu diibaratkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti kuda. Kuda misalkan warnanya hitam atau warnanya coklat. Anggota yang dibasuh untuk wudu, muka misalkan, kedua tangan, kepala, kemudian kaki yang kita basuh untuk wudu itu berwarna putih. Orang ciri ini dewe, ya, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu umatku. Tahu dari mana? Itu bekas sujud. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu tentang keutamaan wudu. Furudul wudu, kita membahas tentang fardu-fardunya wudu. Furudul wudu sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Enggak boleh ini salah satu dari 6 ini ditinggalkan, enggak boleh. 6 ini harus dijalankan. Arba'atun sabatat bil Quran. 4 hal dari 6 perkara tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak melakukan salat, hendak menjalankan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wajah, nggih. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kalian sampai marafiq, sampai siku tangan. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian yang ketiga, usaplah kepala kalian. Yang keempat apa? Wa arjulakum, dan basuhlah
Kedua, kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. 4 hal ini ya, wajah, kedua tangan, mengusap kepala dan kaki disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, kan ada 6. Ya, ada 6. 4 dalam Al-Qur'an. Yang kedua gimana? Wa isnani bisunnah. Yang 2 itu dari hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huma an-niyah wa tartib, yaitu niat. Innamal a'malu niat, segala sesuatu itu tergantung pada niat. Wa tartib, apa tartib? Yaitu urut sesuai apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wagsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah kalian, tangan kalian, kepala kalian dan kaki kalian. Kanjeng Nabi mengatakan harus urut sesuai perintah Allah. Wajah, kedua tangan, kepala sama kaki. 6 hal inilah furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Syarhul furud, syarah daripada fardu-fardunya wudu. Yang pertama al-awwal an-niyah, yaitu niat. Fayarwi raf'al hadas awil wudu awil toharoh. Hendaknya orang ketika berwudu tersebut berniat raf'al hadas, mengangkat hadas. Nawaitu raf'al hadas. Awil wudu, nawaitul wudu'a. Au toharoh di sholat, atau niat bersuci untuk sholat. Nawaitu toharoh di sholat. Kalau kita biasanya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, itu niat wudu. Waktuha, kapan kita itu niat wudu, waktunya kapan? Nah, ini inda ghusli awal juz'in minal wajhi. Waktunya seseorang itu niat, perlu diketahui niat itu di dalam hati, bukan dalam lisan. Niat ketika diucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Niat di dalam hati itu hukumnya wajib. Dan waktunya kapan? Inda ghusli awal juz'in minal wajhi, ketika pertama kali membasuh sebagian daripada wajah. Contoh ini wajah. Nah, kita ambil air. Ketika air ini kita ambil ya, dan air tersebut kita basuhkan ke muka kita, ke wajah kita, air menempel ke kulit muka kita, diiringi, dibarengi dengan niat. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Ketika lillahi ta'ala lepas. Paham nih gini? Ambil air, nawaitu wudu'a li raf'il fardholillahi ta'ala. Itu cara wudu. Al-thani, yang kedua, itu apa namanya, niat di dalam niat dalam wudu ya. Yang tadi, yang kedua dari fardunya wudu, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Sumia bidzalika li'anna bihi taqa'ul muwajahah. Dinamakan wajah kenapa? Karena bihi taqa'ul muwajahah, digunakan untuk muwajahah, apa? Bertatap muka. Makanya dikatakan wajhi, wajah. Wa hadduhu tulan, batasnya, batas apa namanya, panjang ya, panjangnya ukuran panjang wajah, yaitu mabaina manabir sa'ir ras ila muntahal lihya, dari tempat tumbuhnya rambut kepala, nah ini ujung, ila muntahal lihya, sampai 2 dagu. Nah, sampai sini. Di sini ada 2 tulang ya, dagu gitu, sampai jenggot ya. Dari apa namanya, tempat tumbuhnya rambut di sini umum ya, dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang umum yaitu di sini, di atas dagu di sini sampai dagu. Paham ini guys? Dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang umum. Kadang orang itu ada bulunya, rambutnya dari apa? Dahi. Ya. Apakah dibasuh dari dahi? Enggak. Tapi umumnya ya, bukan dari apa namanya tuh, bukan rambut saya tumbuhnya bukan dari kepala sini, tapi dari batuk ke batuk ya, tak basuh ke batuk enggak, tapi yang umumnya. Jadi umumnya dari batas tumbuhnya rambut
sampai 2 dagu. Kemudian wa ordon kalau melebar ma bainal udunain antara satu telinga ke telinga yang lain. Telinga maaf ini yang ada muncungnya kecil itu ya, sampai telinga sebelah kiri ya. Jadi muter. Ini harus basah. Ini harus basah. Tidak boleh ketika seseorang itu duduk nah gini, tapi ini masih kering, maka tidak sah. Tidak sah membasuh wajahnya. Paham ini ya? Hukmu hasli su'uril wajah. Hukum seseorang membasuh rambut yang ada di dalam wajah. Karena ada orang itu kadang tumbuh rambut di pipinya, ya kayak sunggokong, ya di dahinya tumbuh rambut. Bagaimana hukumnya? Yajibu hasluha kulluha, wajib dibasuh kulluha seluruhnya, wajib dibasuh. Walaupun rambutnya itu tumbuh di sini, wajib basuh. Tidak boleh ada ya kulitnya saja. Ini kan ada rambut jadi tidak tak basuh, tapi seluruhnya. Paham ini ya? Dohiruha wa batinuha, dohir dan batin. Meskipun itu bulu yang ada di pipi itu lebat, ya wajib. Wa yustasna min dzalika lihya, dikecualikan lihya. Lihya yaitu apa? Lihya yaitu jenggot, ya, dagu, ya. Kalau dagunya itu ada bulu rambutnya itu jenggot, ya. Ya, jenggot itu wajib dibasuh apabila jenggotnya tipis. Tipis yaitu jarak ketika seseorang itu muwajah bertatap muka jarak 1,5 meter itu kelihatan apa? Kulitnya. Kalau kelihatan jarak 1,5 meter kelihatan kulitnya, maka dikatakan jenggot tersebut tipis. Kalau tipis wajib kena air kulit yang di jenggot tersebut, kulitnya wajib. Tapi kalau tebel, ya tebel, tidak kelihatan, sangat tebel ya. Bagaimana? Tidak wajib kena air di dalamnya, cuma diratakan saja, ya diratakan. Tapi dia brewok maupun apa? Jenggot, tidak wajib. Lain hanya kalau rambutnya tumbuh di pipi, walaupun tebal wajib air tersebut terkena masuk ke kulit wajah. Dobitullah yang kasifah. Ukuran seseorang dikatakan ini jenggotnya tipis. Ini jenggotnya tebal, yaitu jaraknya ketika wajah bertatap muka jaraknya 1,5 meter ya. Kemudian itu kategori daripada wajah. Yang ketiga daripada furudul wudu, ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai mirfaq, sampai 2 siku. Al mirfaq huma admani barizan baina sa'id wal adu. Mirfaq, kata mirfaq yaitu 2 tulang yang muncul antara lengan atas dan lengan bawah. Nah ini sikut kalau bahasa kita kan ada tulangnya ada 2 ini, pentol ini ya. Fi kulliyat mirfaqon, setiap satu tangan memiliki 2 pentolan, 2 tonjolan ini ya sikunya. Wa yajibu ghuslu juz'in min adu li ta'akkad min ghusli yadi kulliha qaidah ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Dan wajib dibasuh sebagian dari adu. Adu yaitu lengan bagian atas, artinya dilebihkan. Tidak boleh kita tuh membasuh sampai siku toh, tapi dilebihkan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Karena ada kaidah ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Perkara yang menyempurnakan wajib hukumnya wajib. Perkara wajib di sini, tapi lebih sempurna dilebihkan. Maka melebihkan ini hukumnya wajib, kata Imam Syafi'i. Baik, itu yang ketiga daripada furudul wudu. Yang keempat, masul ba'di minal basar ra's au sya'ri, mengusap sebagian dari rambut kepala
sebagian dari kulit kepala atau rambut kepala. Fayakfi walau ba'da saat, maka cukup alias dikatakan sah seseorang itu mengusap kepala meskipun satu rambut tok sing diusap, pokoknya basah. Wasatu sa'al alladhi yasihu masuk alaih anda yakhruja dalmat min hati ra'as min jihati nuzuli. Syarat rambut dikatakan sah diusap pakai air dan wudhunya sah itu tidak terlepas dari batas kepala, artinya tidak terlalu panjang. Ya biasa rambut mungkin 2 cm 3 cm ya kan masih di area sini saja. Ambil air diusap dan gini saja sah wudhunya. Apalagi maaf misalnya gondol utang enak. Enak kan gitu. Gambarannya gini, seseorang mengusap kepala itu dikatakan sah, yaitu misalkan ada air diusapkan ke kepala, air tersebut meskipun tidak masuk ke kulit kepala, yang penting rambut itu basah dan rambutnya tidak terlalu panjang, dikatakan sah. Lebih mantap lagi apabila satu tetes air masuk ke pori-pori atau kulit kepala, baru itu sah. Paham nih? Yang tidak sah apa? Rambutnya panjang. Misalkan maaf laki misalkan gondrong atau perempuan misalkan rambut tua. Mengusap rambut, bagaimana? Kepalanya tidak usap-usap, terus rambutnya begini ke air. Cek sah? Nggak sah. Ya, gini rambutnya nggak sah. Tapi yang dimasukkan yang di kepala, bukan yang memanjang, tapi yang di ada kepala saja. Yang sekiranya dibatuk, dijambak ya bahasa Jawa. Dijambak itu apa? Dan brodol. Ya, jadi sekitar sini saja. Yang paling enak itu gundul, sudah ada yang gundul. Ya, baik. Itu mengusap kepala. Yang kelima, basul rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki ini yang sewu tinggi, si mentol nih loh, ya, yang mentol dua ini. Ya. Sama seperti siku, dilebihkan, ya, wajib itu. Kalau dipas sampai mata kaki, tidak sah, ya. Mengikut Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, wajib dilebihkan. Yang keenam, tertib urut, habis basuh wajah, kedua tangan, kemudian usap kepala, baru kaki. Tidak boleh habis usap kepala, habis wajah, kemudian kaki, habis itu kepala, baru kedua tangan. Tidak sah, harus urut. Paham gini? Nah, masalah pun ada satu masalah. Tertib wajib fi kulil wudu. Tertib urut itu hukumnya wajib di setiap wudu. Illa fi mas'alin wahid, kecuali dalam satu masalah saja. Maka gak butuh tertib dan wujudnya dianggap sah. Kapan itu? Idain wa masa fil ma walau lahdo, apabila seseorang itu in wa masa. Apa in wa masa? Selulup atau di kolam atau di pemandian ya. Selulup ya. Ketika dia itu berada di kolam air banyak, habis apa? Mendelam air, misalkan ini air, ini kepalanya sudah. Seluruh walaupun sedilu, ya, walaupun sebentar, maka dianggap sah wudhunya. Tidak harus, ya, tidak harus ketika dia ini air, misalkan ini kepalanya, ketika tenggelam ini segini dalam, tidak wajib. Cukup seluruh saja. Saya ketika apa? Seluruh ini, nah, kan awal niat ketika air menyentuh kulit muka. Ketika awal terserah loh ya, bukan harus di sini. Dari sini tidak apa-apa. Ini dulu tersentuh air boleh. Atau sudah akhir dari sini, batas tinggal sedikit, kita baru apa niat. Nah, itu wudu alhamdulillah ta'ala boleh. Oh, saya tidak hafal bahasa Arab, bahasa Jawa apa boleh? Boleh. Niat bahasa apapun boleh. Tapi kalau bisa, anjurkan memakai bahasa Arab sesuai anjuran dan perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh
itu hukumnya boleh. Tapi kalau orang itu wudhu seluruh itu hukumnya boleh dan wudhunya sah dengan syarat. Ada syaratnya. Ketika seluruh maaf tidak menyentuh kemaluan. Kalau seluruh lihat wudhu tapi maaf ya nggak boleh. Nah, paham ini kan? Nah, itu daripada furudul wudhu. Sebelum saya lanjut, sebelum tentang bahas sunnah wudhu untuk penyempurna wudhu, monggo. Nggih. Ustaz tadi disampaikan tentang fadilah rojak. Oh iya. Jadi supaya jamaah tidak bingung saya tambahin. Jadi memang di kalangan ulama kita ada dua kaul. Nggih. Yang jumhur kan memang kita disunahkan puasa rojak. Iya. Tapi juga ada pendapat sebagian yang lain mengatakan tidak sunnah karena dalilnya tidak sahih. Terkait hal ini Imam Nawawi pernah berpendapat tidak ada dalil yang sahih terhadap puasa Rajab, juga tidak ada larangan yang sahih terhadap puasa Rajab, sehingga kita tidak bingung seandainya ada di grup-grup WA ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi jumhur ulama kita mengatakan boleh, itu yang pertama. Yang kedua juga menambahi waktu pertemuan kemarin yang tentang jenggot maupun tentang menyemir rambut. Mohon maaf kemarin nggak sempat saya komentari karena waktu mepet. Jadi Ustaz kan menyampaikan kalau menyemir rambut satu kaul aja, terus jenggot ada dua kaul. Saya nambahi aja dari kitab Fikih Islam wa Adilatuhu menurut Wahab Juhaili juz 4 halaman 227 menyebutkan mewarnai rambut dengan warna merah, kuning, hitam itu hukumnya mubah. Kalau menurut beliau dan ulama Syafi'i mengatakan haram, serta ulama lain menghukumi makruh tanzih, makruh yang ringan. Jadi di kalangan ulama kita ada tiga qaul, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tanzih, makruh yang ringan, ada yang mubah. Terus terkait juga jenggot, Kiai Ali Wafa juga menyampaikan, jadi memang di kalangan ulama kita ada yang ulama Syafi'i mengatakan haram, Nawawi makruh, tapi juga ada yang mengatakan mubah. Beliau mendasarkan ilat bahwasanya hadis tersebut mengatakan bahwasanya ada sebabnya, menyerupai. Ilatnya itu menyerupai, sama dengan isbal. Orang memanjangkan celana itu kan juga ada dua kaul. Kalau para salafi, ulama-ulama salafi itu kan mengatakan ya wis pokoknya haram memakai celana sarung di bawah telapak kaki. Tapi Majelis Tarjih Muhammadiyah kan mengatakan tidak haram kalau tidak ada kesombongan. Pun demikian memanjangkan jenggot itu juga ada ilatnya, ada sebabnya, yaitu menyerupai orang Yahudi, musyrik maupun Majusi. Ada tiga hadis tentang itulah. Sekarang kan sudah tidak perang lagi, tidak, ilatnya itu demikian, maka hukumnya bisa menjadi mubah. Dan Kiai Ali Mustafa itu ahli hadis itu pun mengatakan bahwasanya sekarang sulit membedakan kalau terkait dengan jenggot, karena kalau kita googling aja di Google ciri orang Yahudi, itu kalau kita Google mesti keluar berjenggot dan memakai apa, karena memang ras-ras Timur Tengah itu ya musyrik, kafir maupun muslim itu memang sudah alami sebenarnya. Jadi itu bukan ciri identitas muslim. Jadi semacam itu. Jadi ada tiga kaul, baik memanjangkan jenggot maupun menyembelih rambut, dan masing-masing ada ilat. Jadi tidak istilahnya apa ya, istilahnya hukum akli aja, tapi ya ada itu, ada dalil aslinya. Jadi semacam itu. Terima kasih. Yang pertama mengenai dalil daripada kesunahan puasa berroja, lepas tunggal-tunggal ya.
memang tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasanya puasa Rajab khusus khusus mengatakan puasa bulan Rajab itu hukumnya sunnah. Hadisnya sahih memang tidak ada. Hadisnya dhaif. Dan hadisnya dhaif. Dhaif li fadail amal li ahli sunnah wal jamaah itu boleh. Hadis dhaif ini boleh diamalkan selama tidak berkaitan dengan halal dan haram, sah dan tidak sahnya ibadah seseorang. Hanya fadail amal, menambah amal. Orang berpuasa bagus napa mboten? Bagus, maka boleh. Paham ini ya? Ini yang pertama. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal bilang mengatakan inna dha'ifal hadits yuqaddam ala ra'yi rijal. Sesungguhnya kedudukan hadis dhaif lebih diunggulkan, lebih dinomorsatukan daripada pendapat manusia. Gampangannya lebih gampang gini. Kan tidak ada hadisnya itu kan tidak kuat ini misalkan. Wes, tidak usah panjang-panjang. Itu mustalah hadis pembahasan panjang ya, bukan mungkin yang sewu kita atau siapapun bukan bidangnya. Gampangnya gini sudah, kita ambil sudah. Ini hadis ini dhaif misalkan lemah. Pertanyaannya adalah itu hadis apa bukan? Hadis apa bukan? Hadis itu ucapan siapa? Nabi. Ikutan omongan orang apa ikutan omongan Nabi? Paham ini kan? Nah, itu makna daripada Imam Ahmad inna dhaifal hadis yuqaddam ala ra'yi rijal. Sesungguhnya kedudukan hadis dhaif itu lebih dinomorsatukan, dikedepankan daripada pendapat orang. Paham ini kan? Nah, kemudian memang tidak ada yang menjadikan khusus bulan Rajab. Khusus ya menamai bulan Rajab. Akan tapi ada hadis sahih. Hadisnya sahih ya, hadis sahih yaitu mengatakan summinal hurum watruk. Berpuasalah di Ashur Hurum. Kalau tidak mau, tidak mampu, tinggalkan, tidak apa-apa. Menunjukkan arti satu, sunnah puasa Ashur Hurum dan itu hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ashur Hurum itu ada 4. Ashur Hurum ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab termasuk Ashur Hurum. Berarti orang berpuasa bulan Rajab itu sunnah dan itu ada dalilnya, hadisnya sahih. Paham ini ya? Nah, paham ini ya? Itu tentang puasa bulan Rajab, meskipun tidak menjelaskan khusus hadis sahih menjelaskan puasa bulan Rajab, hadisnya khusus ya menyebutkan kata-kata Rajab, bulan Rajab. Semuanya hadisnya memang dhaif seperti saya sebutkan tadi, inna fil jannati nahrun yuqallahu Rajab atau inna fil jannati ghusrun disuwami Rajab. Itu hadisnya dhaif, tapi perlu diketahui ya, itu hadis yang ngomong kanjeng Nabi. Hadis ini menjadi dhaif bukan gara-gara kanjeng Nabi ngomong, enggak. Kanjeng Nabi ngomong benar, cuma yang membawa hadis ini loh yang membuat lemah. Syaratnya hadis orang itu sahih itu banyak. Di antaranya apa? Tamamud dhabat yaitu EQ-nya cerdas. Gampangannya orang sekali ngomong dia langsung paham dan langsung hafal. Kan EQ-nya orang beda-beda. Ada yang baru 2 kali atau 3 kali baru nyantol. Ini 1 kali langsung nyantol. Tamamud dhabat. Ya, ada illah, tidak ada illah itu penyakit seperti pikun dan sebagainya. Itu syaratnya hadis sahih. Kemudian apalagi menjaga akan kesunahan. Kalau sholat jaga pakai sunnahnya, tidak asal-asalan. Itu pakai gamis, pakai serban, pakai imamah kalau sholat. Kemudian kalau keluar pakai kopiah, ya pakai baju takwa itu. Kemudian pakai sandal. Kalau ada perawi ketika dilihat dia tidak pakai sandal, maka hadisnya dhaif. Gara-gara nggak pakai sandal tuh, hadisnya dhaif. Loh ini benar ini. Itu syarat daripada hadis ya yang kita pelajari di pesantren ya semacam itu. Kesimpulannya berpuasa di bulan Rajab hukumnya sunnah di fadhailil
amal untuk menambah amal. Karena kan baik, orang sedekah baik, istighfar baik, puasa baik, apa salahnya? Gitu. Baik, itu mengenai rojak. Yang kedua mengenai menyemir rambut, ya, menyemir rambut, kemudian memelihara jenggot dan seterusnya. Memang banyak kaul, bukan 3, bahkan banyak, ada lebih dari 6. Kalau kita teliti melihat fikir-fikir ya, cuma yang saya maaf, yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada panjenengan sedan, yaitu pendapat yang paling kuat dan pendapat yang paling hati-hati. Kita kan semuanya pengen selamat, gitu. Pengen selamat kan? Nah, ambil yang hati-hati. Ini sing selamat. Oh iki jare ulama iki ngene, jare ulama iki ngene. Sing paling selamat di sing iki yo sampe selamat aja. Gitu loh. Jadi apa pendapat banyak memang, tapi lebih hati-hati ya, paling kuat dan diikuti para ulama yang ini sudah ambil. Contoh sudah, contoh yang saya satu contoh. Kita mungkin pernah dengar bahwasanya hukumnya, hukumnya rokok itu apa? Haram. Tapi Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengatakan makruh, kan atas? Ini makruh. Sekarang kita lihat logika saja, pakai apa? Pikiran Anda. Kalau kita membeli rokok, pasti ada tulisan rokok dapat menyebabkan ini. Yang mengatakan orang bodoh atau orang pintar? Dokter kan? Kita percaya enggak? Wes ngerti kok digawe. Nah, itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, kalau kita berpendapat, enggak, ulama ini berkomentar ini makruh, ulama ini berkomentar sunnah ya, kalau dari data sunnah, mubah, mungkin mengatakan haram. Sekarang gini, jangan melihat kepada satu tokoh, misalkan Kiai Fulan itu loh rokokan, tapi rokok ada nggak apa-apa. Nah, jangan melihat rokoknya, lihat ibadahnya, contoh ibadahnya, puasanya, zikirnya, tirakannya, itu yang dicontoh. Jangan yang kotor, beliau ya, jadi semacam itu. Paham nih guys? Hukum menyemir selain warna hitam itu hukumnya boleh dan ada mengatakan sunnah. Tapi kalau hitam muktamad, ini pendapat yang kuat. Muktamad adalah pendapat yang paling terkuat. Walaupun ada imam ini mengatakan demikian, oh ini mubah, oh ini makruh, ini gini. Muktamad yang paling kuat, arti daripada muktamad yaitu yang paling hati-hati. Boleh selamat kasaran nih, paling hati-hati mengatakan hukumnya haram bil ittifaq. Ya, bil ittifaq dengan kesepakatan ulama jumhur Syafi'iyah yang paling hati-hati itu mengatakan haram menyemir rambut baik jenggot maupun kepala dengan warna hitam, kecuali sebagaimana yang saya sebutkan, satu untuk jihad, maka hukumnya boleh. Yang kedua, seorang istri apabila diperintah oleh suami, kamu mau apa aja? Ya ada ngomong, sebenarnya bukan orang mas, aku ujung dia lapor, wajib pahami gini, itu tentang apa? Mewarnai rambut. Nah, tentang ustaz sekarang yang ketiga tentang apa namanya mewarnai rambut atau memanjangkan celana atau sarung, itu hukumnya makruh kan gitu. Bisa makruh, bisa haram. Haram pertama apabila kalau dia itu menyerupai orang kafir atau orang sombong. Contoh misalkan sholat gaya sarung BHS di Glebreno, cek ketok BHS, wah BHS pokoknya piro nih, Timur BHS. Nah, kan ada kebanggaan sendiri, wah haram. Ya haram yang tidak boleh. Paham ini ya? Ulama-ulama kita, walaupun yang hati-hati nih ya, yang hati-hati, menghindari riya, menghindari haram, ada caranya. Saya kepingin pakai sarung BHS, tapi apa caranya? Gak kena haram, gak kena riya, gak kena sombong. Bagaimana? Dibalik.
Kita kaget atau misalnya, loh mungkin ini ulama kita, ya saking hati-hatinya, ya semacam itu diwalik atau ditaruh di sampingnya yang dilipat sehingga tidak apa kelihatan. Itu cara ulama-ulama kita menghindari daripada sifat riya atau sombong, hukumnya haram. Kalau tidak ada niatan apa-apa, hukumnya makruh. Di glebrono, pokoknya glebrono makruh. Jelas tinggi kan? Pokoknya makruh. Mengenai mewarnai rambut, kok warnai rambut merah, ada kuning, ada yang ungu. Wah, itu gaul nih, tren, gaul misalkan haram. Haram tersebut menyerupai orang kafir. Tapi kalau tidak ada niatan, tidak ada niatan, hukumnya mubah boleh. Hukumnya mubah boleh. Kalau dia itu diwarnai merah saja, habis itu kamu kok diwarnai merah aku? Niru siapa kon? Aku niru ulama ini, niru sahabat misalkan. Boleh, hukumnya sunnah. Sudah hukuman. Jangan itu maksudnya putih, diwarnai apa? Merah. Sunnah itu boleh. Kamu kok diwarnai merah jagonya? Niru Ahmad boleh. Kok diwarnai merah? Cek koyo misalkan Lionel Messi misalkan haram, dasar mobil kufar. Nah, kemudian membahas lagi tentang laki-laki itu dianjurkan untuk ngingu jenggot atau kumis salah satu dari kedua atau dua-duanya supaya apa? Satu siar wong Islam kok gini loh. Lek lanang lewat wedok. Ya, lanang kalau perempuan. Kalau kita berdalih, sekarang kan tidak ada peperangan dan sebagainya. Nah, sekarang gini, kalau kita lihat lebih mendalam lagi, yang terjadi di tengah-tengah kita, seorang laki-laki sehingga jenggote gak ono brengose, walaupun kata ono brengose, iku iso istilahnya apa? Bukan coba gay. LGBT dan seterusnya, ya itu yang ada walaupun kelihatan lakinya loh ya, Maka Kanjeng Nabi itu menganjurkan ingu jenggot, cek bedo wedok, wa khaliful yahud dan jangan tiru-tiru orang Yahudi. Kalau kita lihat sekarang betul-betul orang Yahudi sakit kok gawe brewo kayak jenggot. Kenapa? Itu sebenarnya mengamalkan ilmunya Islam. Dulu-dulunya tidak seperti itu. Mereka tidak ada jenggot-jenggot, tidak ada. Dulu. Jadi ketika Islam itu kok ini Islam. Dan kalau diteliti lebih dilihat dari medis kesehatan, seorang laki-laki yang tumbuh ininya tubuhnya itu lebih wibawa, lebih sehat dan seterusnya. Saya kurang paham itu. Ada kok kalau kita lihat di Google kalau orang itu tumbuh rambut ya ataupun brewo itu ada dari kesehatan ada sendiri itu. Dan itu sudah jauh-jauh sebelum dokter mengatakan demikian, Kanjeng Nabi sudah merintahkan umat Islam untuk mengikuti itu. Paham ini nggih? Nah, lebih berat lagi kalau laki-laki gak ono brengose, gak ono jenggote, gak ono brewoke kaya wong wedok. Dadi bencong. Mas ini mas, aduh, lain tahu demi lain dari amrot. Kalau dalam istilah fikih itu namanya amrot. Orang laki-laki yang menyerupai perempuan itu amrot. Alhamdulillah ada. Untuk saya bantah kemarin kok. Ya. Akhir-akhir ini kan sering kami melihat banyak tak karena sujud atau memang dibuat banyak batuk yang hitam. Nah itu kan nanti apakah maksudnya itu untuk membedakan umatnya Nabi Muhammad di padang mahsyar, sehingga banyak batuk yang Gosong. Mati. Ya, kalau kita lihat banyak orang itu beberapa orang kita lihat itu batuknya sampai gosong. Itu ibu kebentuk ibu di gesek-gesek karpet kan maksudnya saja ya. Teks daripada hadis ini bukan itu.
bukan itu ya. Mungkin memang kebanyakan orang biasanya sering sujud, mungkin sampai ngapal, mungkin saking seringnya kan gitu kan, bahasa kita tuh ngapal ya. Memang di dalam sujud itu disunahkan ditekan supaya apa? Yang tekan kan diangkat, maaf, bokongnya diangkat, tangannya dijebarkan gitu ya, sehingga tertekan ini apa, dahi. Semakin sering tekan otomatis sering ngapal ya. Bukan berarti sing ngapalin banyak sujud, enggak. Banyak kok kita jumpai ya, gini apa, maaf, batuk ngapal tapi orangnya itu apa, mabuk, main jajan wakewa. Mungkin kebanyakan ini golongan tertentu, mungkin pengetahuan kita secara awal cuma demikian, tapi di dalam teks yang dimaksud oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan itu, yaitu orang yang menjaga wudhu dan banyak sujud. Banyak sujud tidak harus apa namanya, dahinya sampai ngapal, enggak. Bukan berarti orang itu banyak sujud dahinya ngapal, enggak. Kita lihat ulama-ulama kita seperti Habib Umar Hafid, Abu Yasin Muhammad Al-Maliki Mekah, Al-Habib Zain, Al-Habib yang barusan apa Bukhari, Abdul Qadir ya, bin Ahmad bin Faqih, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Ulama besar, kotok malah rojone wali, batu ireng, gosong, ngapal, paham nih gini? Nah, apa loh? Jadi ku sujudnya titik, ibadah sujud ngawur wali tak mungkin ibadah titik, ecek-ecek tak mungkin. Mungkin saja yang kita ketahui mungkin ya di telet-telet atau di bedok-bedok alam tidak tahu sudah. Alat kata paham nih ya, betul balik? Ini habis sholat terus salaman sama istri itu batal apa enggak? Batal. Salaman dengan istri batal. Boleh ketemu boleh batal. Loh kan istri saya pakai apa namanya? Mukena. Saya kan apa mukena? Tapi kan enggak sentuh. Oke. Enggak batal. Kalau dicium batal. Kalau salaman toh, misalkan maaf ya, ini ada apa namanya? Air. Terus salaman. Caranya biar enggak batal bagaimana? Maaf. Tangan kita tutup dengan kain, seperti ini, saling. Habis itu apa? Dicium ini enggak apa-apa. Jangan sampai kan enggak batal ya. Oke, sekarang enggak batal wudhuku. Terus kita maaf, kita kecup kening batal. Paham nih gitu. Bahkan balik. Ustaz, itu tadi kan ada beberapa mazhab yang menyampaikan bahwa istri itu adalah selimut. Ya. Jadi justru tidak batal. Malah saya juga menganggap bahwa sejauh istri kalau kita untuk sholat dan sebagainya bersenggolan fisik tidak disertai nafsu itu tidak batal. Betul nggak? Imam Syafi'i, kita kan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan laki ketemu perempuan tersentuh selama dia bukan saudara kandung mahram maka batal wudhunya. Istri mahram apa betul? Istri mahram apa betul? Mahram lah. Mahram. Kalau kita sama seperti ini, seperti ke Mekah itu mahramnya siapa? Sebentar. Suaminya. Iya sebentar. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Lagi. Istri kan boleh kita nikah, jadi bukan mahram, kan gitu. Paham nih gitu? Kan jadi kalau kita sentuh Pak, batal. Loh Ustaz, mau haji, mau umroh kok sentuh-sentuh. Nah, itu ada pembahasan sendiri. Namanya apa? Namanya dalam istilah fikih itu kalau bahasa Arabnya itu bahasa asli, bahasa Indonesianya itu pindah madhab taklid Imam Malik, berbeda pendapat sementara dengan mengikuti Imam Malik. Imam Malik berpendapat selama laki sama perempuan tidak harus dengan istri, walaupun dengan orang lain, lanang wedok, sentuhan, tidak ada nafsu maka tidak batal. Tidak ada nafsu. Kalau ada nafsu baru batal. Itu Imam Malik. Kalau kita mengikuti Imam Malik, maaf contoh, kalau kita wudhu, diantaranya ya, kalau kita Imam Syafi'i kan cukup mengusap kepala, walaupun satu tetes masuk ke kulit perempuan sah. Kalau Imam Malik tidak sah, harus semuanya basah. Ahli gigi. Nah, kita menurut pengikut Imam Syafi'i menyentuh perempuan yang bukan mahram maka batal wudhu kita.
Kalau kita haji atau umroh, biasanya sudah ditonton oleh pembimbingnya atau mutawifnya, taklid pindah madhab sementara, yaitu semuanya mengikuti madhab Imam Malik, di mana laki sama perempuan bersemuat dan sah haji atau umrohnya. Boleh pindah-pindah mazhab itu boleh. Boleh ketika ada keperluan tadi seperti di Mekah. Kalau kita hidup di seperti gini, di Indonesia, mayoritas Imam Syafi'i semuanya, terus kita mengikuti madhab Imam Malik. Habis itu terus tak mengikuti pendapat madhab Abu Hanifah. Tak mengikuti madhab Ahmad ibn Hanbal, sehingga ibadah dicampur aduk, maka tidak boleh itu haram. Kalau di Mekah itu hanya sementara, dan syarat seseorang itu boleh taklid pindah madhab, syaratnya diantaranya kalau kita hidup di Indonesia seperti ini, pada Syafi'i Malik, syaratnya seorang tersebut harus betul-betul paham ajaran yang diajarkan Imam Malik. Kuat dari wudhunya bagaimana, sholatnya bagaimana, kan beda. Imam Malik berpendapat bahwasanya Bismillah bukan termasuk dari Fatihah. Jadi kalau kita sholat di Mekah, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Fatihah batal nih. Carane aku ngaji di Al-Jihad, saya contohnya batal. Ngawur Imam Malik niku. Paham iki? Kalau Imam Syafi'i wajib pakai Fatihah. Kalau wajib pakai Bismillah. Tidak ada Bismillah, langsung Alhamdulillah sampai akhir, maka tidak sah Fatihahnya. Kalau Fatihah tidak sah, sholatnya tidak sah. Wajib mengulangi. Paham? Betul Malik? Mungkin ada Bismillah tapi enggak dikeraskan sholat. Boleh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Dipelankan, disirkan boleh. Paham nih? Ya enggak boleh itu apa? Tidak baca. Maksud Alhamdulillah. Betul Malik sabun? Alhamdulillah, mudah-mudahan ngajinya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga bertemu dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadina wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Saya tutup Fatihah dengan Fatihahnya yang diajarkan oleh Umar bin Hafid. Al-Fatihah yarzuquna ilman nafi'ah wal 'amal khalisan maqbula wa husn ta'lim wa dalala 'ala al-huda wa yasur bidzalika qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah mu'allimina wa syekhina wa rabbuna alaina wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.